Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menghitung standar deviasi. Nah, ini ada data, Y adalah ini 224557 dan X-nya adalah ini. Dan kita sudah plot. Kemudian kita sudah centang dengan dari video sebelumnya ya, kita sudah tahu standar deviasinya itu ini kalau rata-rata dikurangi standar deviasinya adalah garis ini. Kemudian rata-rata ditambah dengan standar deviasi itu di segini. Jadi sebarannya adalah segini. Sebarannya. Nah, dari tool yang kita sudah bahas di video sebelumnya, kita bisa tahu bahwa standar deviasi misalkan dari yang Y itu adalah 2,07. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mencari 2,07 ini. X maupun Y bisa dicari standar deviasinya, tapi sebagai contoh saya akan bahas yang hanya standar deviasi data yang Y. Nah, bagaimana cara menghitung standar deviasi khusus yang Y? Ini adalah Y-nya. Nah, yang pertama-tama kita ini saya tampilkan data Y-nya dulu, kita run data Y. Pertama-tama kita hitung rata-ratanya, rata-rata dari yang data Y ini. Ya, dengan menggunakan fungsi min. Y min sama dengan min Y. Berarti ini adalah Y min itu artinya rata-rata. Rata-rata dari data Y adalah ini 4,5714. Itu jumlah data, semua data dijumlahkan dibagi dengan jumlah data. Kemudian kita hitung deviasi atau simpangannya. Yang dimasukkan dengan simpangan itu adalah nilai tiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Y, semua data Y ini dikurangi dengan rata-ratanya. Seperti apa kita lihat hasilnya. Nah, karena ini ada 7 data, berarti akan ada 7 kolom. Itu yang menunjukkan hasil dari nilai tiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Ada yang minus, ada juga yang plus. Nah, kemudian setelah kita hitung simpangannya atau deviasinya, supaya tidak ada hasil yang minus, ini ada minus, ada positif, ada negatif, supaya tidak ada nilai negatifnya, kita kuadratkan, yang kita namakan dengan kuadrat deviasi. Jadi yang ini, tiap kolom ini, yang hasil yang tadi, hasil dari deviasi kita kuadratkan supaya hasilnya itu positif semua. Nah, jadi seperti ini. Jadi hasil kuadrat dari deviasi yang ini. Jadi yang ini kita kuadratkan satu persatu sehingga hasilnya menjadi kuadrat deviasi ini. Dari kolom 1 sampai kolom 7 karena terdiri dari 7 elemen. Nah, setelah kita tahu kuadrat deviasi, kita rata-rata kuadrat deviasinya. Ini sudah ada kuadrat deviasi, kita rata-ratakan. Kita rata-ratakan dengan cara apa? Ya, kita jumlah dulu baru kita dibagi dengan panjang data dikurangi 1. Oke, sum itu adalah jumlah, jadi yang ini kuadrat deviasi kita jumlahkan. Karena untuk meraih rata-rata dibagi dengan panjang dari data Y dikurangi dengan 1. Nah, kenapa dikurangi 1? Kalau kita lihat di kurva ini, kenapa dikurangi 1? Karena kita pengen membagi dengan ini, dengan spasinya ini. Kan kalau dari 2 sampai 7 spasinya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 spasi. Sorry, bukan ini ya. Dari yang ini. Ini kan dari 2 sampai 7 itu berarti kan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka untuk mencari rata-ratanya ya kita kurangi 1 supaya nanti itu spasinya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi antar datanya itu yang kita hitung, bukan seluruh datanya, sehingga kita kurangi 1. Ya, mungkin seperti itulah. Ini variannya. Varian itu berarti jumlah kuadrat dikurangi dengan jumlah dari kuadrat deviasi dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Nah, nanti variannya adalah 4,2. Nah, ini ingat, ini masih dalam bentuk kuadrat.
kan variannya masih kuadrat, maka standar deviasinya itu adalah kita akarkan, maka menjadi standar deviasi. Kita akar variannya, kita akar. Yang ketemu 2,07. Kita cek yang dihitung MATLAB di terus statistiknya ini 2,07 juga, 2,07 sama dengan yang kita hitung di sini 2,07. Nah, itu adalah cara untuk menghitung standar deviasi. Kalau kita tampilkan di kurvanya, yang dimaksud dengan standar deviasi itu adalah terhadap rata-rata. Ini adalah rata-ratanya, ini Y min, ini rata-ratanya. Nah, standar deviasinya itu adalah 2,07, berarti 2,07 ke bawahnya dan 2,07 ke atasnya. Jadi ada dua batas sebaran. Nah, ini sebarannya. Nah, karena ini sebaran datanya itu hampir dengan seluruh rank dari yang Z, berarti sebarannya itu sangat rata atau luas. Oke, demikian tentang standar deviasi. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya itu standar deviasi itu adalah akar dari varian, sedangkan varian itu adalah jumlah kuadrat, atau ini varian itu adalah rata-rata kuadrat deviasi, makanya perlu dibagi dengan jumlah data dibagi dengan 1. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.